Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil soal yang diberikan oleh guru dengan tema pendapatan nasional. Soal yang pertama, apa yang dimaksud pendapatan nasional? Jadi, pendapatan nasional pendapatan yang diterima oleh semua orang dalam satu negara. Secara lebih terperinci, dapat diartikan sebagai jumlah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu. Soal yang kedua, apa saja konsep pendapatan nasional? Jadi, konsep pendapatan nasional yang pertama, pendapatan nasional neto atau NNI. Kemudian, pendapatan perseorangan atau PI. Kemudian, pendapatan siap dibelanjakan atau DI. Kemudian, produk domestik bruto atau GDP. Kemudian, produk nasional bruto atau GNP. Soal yang ketiga, apa pendapatan nasional neto? Pendapatan nasional neto atau net national income adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dan lain-lain. Soal yang keempat, apa yang dimaksud pendapatan perseorangan? Jadi, pendapatan perseorangan atau personal income adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun transfer atau transfer payment. Soal yang kelima, apa pendapatan siap dibelanjakan atau DI? Pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income atau PI dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung atau direct tax adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak. Contohnya pajak pendapatan. Soal yang keenam, apa yang dimaksud produk domestik bruto atau GDP? Produk domestik bruto atau gross domestic product merupakan jumlah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Dalam perhitungan GDP ini termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya. Karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto atau kotor. Pendapatan nasional merupakan salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi suatu negara. Soal yang ketujuh, apa yang dimaksud produk nasional bruto atau GNP? Produk nasional bruto atau gross national product atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. Soal yang ke-8, bagaimana metode perhitungan pendapatan nasional? Cara paling sederhana untuk memperhitungkan pendapatan nasional adalah dengan mempertimbangkan apa yang terjadi ketika satu produk diproduksi dan dijual. Biasanya barang diproduksi dalam sejumlah tahap di mana bahan baku dikonversi oleh perusahaan pada satu tahap, kemudian dijual ke perusahaan pada tahap berikutnya. Soal yang ke-9, pendekatan perhitungan pendapatan nasional dibagi menjadi berapa? Sebutkan. Yang pertama, soal yang ke-9,
Soal yang ke-9, pendekatan perhitungan pendapatan nasional dibagi menjadi berapa? Sebutkan. Pendapatan nasional dibagi menjadi 3. Yang pertama. Soal yang ke-9, pendekatan perhitungan pendapatan nasional dibagi menjadi berapa? Sebutkan, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan produksi. Pendapatan nasional dihitung dengan menambahkan nilai produksi akhir dari masing-masing sektor. Perlu diperhatikan bahwa nilai yang dihitung adalah nilai barang atau jasa akhir, bukan nilai bahan mentah atau setengah jadi. Yang kedua, pendekatan pendapatan. Pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan semua imbal hasil berupa upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Y sama dengan upah tambah sewa tambah bunga tambah keuntungan. Kemudian pendekatan pengeluaran dihitung dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran berupa konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, serta selisih nilai ekspor dikurangi dengan impor. Y sama dengan konsumsi tambah investasi tambah pengeluaran pemerintah tambah ekspor dan impor. Soal yang ke-10, apa manfaat perhitungan pendapatan nasional? Yang pertama, mengetahui tingkat kesejahteraan suatu negara serta mengetahui sektor-sektor yang berperan penting terhadap kesejahteraan negara tersebut. Kemudian, dapat melakukan perbandingan antara perekonomian suatu negara dengan negara lainnya. Kemudian, dapat mengetahui perkembangan kondisi perekonomian suatu negara tiap tahunnya dengan membandingkan pendapatan nasional tiap tahunnya. Kemudian membantu merumuskan kebijakan pemerintah. Soal yang ke-11, negara adidaya bermaksud untuk menghitung besarnya pendapatan nasional negara tersebut dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Diketahui beberapa data dari negara adidaya sebagai berikut. Atau dalam miliar rupiah, sewa tanah sama dengan 15.000, konsumsi 54.000, upah 26.000, pengeluaran pengusaha 16.000, ekspor 9.000, impor 4.000, keuntungan 5.000, ekspor neto 5.000, pengeluaran pemerintah 15.000. Dari data tersebut, besarnya pendapatan nasional negara adidaya adalah. Dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, maka pendapatan nasional dapat dihitung dengan Dari data tersebut, besarnya pendapatan nasional negara adidaya adalah A. 74.000, B. 90.000, C. 95.000, D. 98.000, E. 87.000. Pembahasan. Dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, maka pendapatan nasional dapat dihitung dengan menambahkan konsumsi, pengeluaran pengusaha atau investasi, pengeluaran pemerintah, serta ekspor neto atau ekspor dan impor. Perlu diingat bahwa ekspor neto sudah merupakan selisih antara ekspor dengan impor, sehingga kita tidak perlu menghitungnya lagi. Y sama dengan C tambah 1 tambah G tambah ekspor neto. Y sama dengan 54.000 tambah 16.000 tambah 15.000 tambah 5.000. Y sama dengan 90.000. Soal yang ke-12, apa saja faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional? Yang pertama, konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu, atau biasanya 1 tahun, sedangkan tabungan atau saving adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. B. Investasi. Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. C. Permintaan dan penawaran agregat.
Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat harga tertentu. Oh, Sunday.